guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Oke, di pagi hari ini saya mau buat video tentang murai batu ini ya. Ini murai batu ini posisinya lagi ngurak ya. Kemarin nguraknya sempat terjeda ya karena banyak hal ya. Jadi untuk murai batu yang mau ngurak apa yang lagi ngurak itu sebaiknya Anda rawat secara khusus ya. Nah, misalkan murai batu tersebut juga sudah mempunyai pasangan, apakah boleh disatukan? Boleh, tapi dengan satu syarat, si murai batu tersebut tidak tarung ataupun tidak KDRT ya, sehingga murai batu bisa tetap fokus untuk merontokkan bulunya guys ya. Nah, jadi ini murai batu ini kemarin pertama sudah ngurak di bagian bulu leher dan kepala. Tuh, kita lihat ya. Ini agak takut ya. Nah, setelah itu si murai batu ini tiba-tiba terhenti pada saat ngurak di bagian sayap dan ekor. Ditambah lagi pasangannya saya ambil dan saya ganti dengan yang lain. Nah, itu dia semakin tidak nyaman ya. Akhirnya ngurak pun terhenti atau bisa dikatakan gagal ngurak ya. Nah, jadi setelah saya pikir-pikir, karena kondisinya juga yang tidak sehat ya, tidak aman dan tidak memungkinkan untuk dijodohkan, akhirnya ya saya cabut dan betinanya saya jodohkan dengan yang lain dulu, supaya dia lebih fokus untuk merontokkan bulunya. Nah, jadi di sini kuncinya supaya murai batu tersebut cepat rontok bulunya adalah ketenangan ya. Saya sudah beberapa kali menghadapi murai-murai batu mabung ya seperti itu, yang awalnya dia gagal ngurak, kemudian tiba-tiba setelah rawatan itu betul akhirnya ngurak beneran gitu ya. Nah, jadi murai batu itu butuh ketenangan dan butuh asupan yang bergizi ya pastinya. Seperti Anda bisa membantu dengan pur ya, boleh juga jangkrik ya, kemudian ulat Hongkong, cacing, kroto dan lain-lain. Nah, kalau ini saya hanya memberi jangkrik tapi dengan syarat tidak pernah ketinggalan ya. Kalau ketinggalan, ini juga mengakibatkan burung bakal gagal ngurak dan stres. Kuncinya di sini jangan sampai murai batu stres ya. Nah, apakah murai batu harus di tempat yang sepi? Enggak juga guys ya. Yang penting dia di tempat yang tertutup. Misalkan seperti ini, di tempat murai batu yang banyak gacor ya. Di sini sekelilingnya gacor semua murai batu ya. Mungkin Anda terdengar sedikit-sedikit ini. Nah, jadi intinya yang penting kandangnya itu tertutup. Ini kan saya tutup dengan kain ya, dengan kain, ataupun kalau Anda menggunakan sangkar harian ya, itu bisa menggunakan kerodong yang ada. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu harus di tempat sepi gitu ya. Mas, saya nggak ada tempat sepi dan ditaruh tempat teman saya malah nggak keurus apa gimana. Nggak usah ya, nggak apa-apa, kita taruh di tempat yang nyaman ya. Dan kedua, harus diingat juga tempatnya juga tidak bisa sembarang tempat ya. Tempat yang saya maksud ini adalah tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin ya. Nah, kalau saya pelajari ini yang sana dan trotolan itu saya taruh di tempat yang paling lembab ya, paling lembab, banyak bak mandi ya. Itu malah dia memperlambat proses ataupun bisa menyetop proses mabungnya ya. Jadi tempat yang sangat lembab ya, bukan lembab ya, sangat lembab, itu tidak bisa untuk murai batu ganti bulu. Kemudian yang kedua, tidak boleh terlalu
panas ya. Kalau tempatnya yang terlalu panas ya, itu juga membuat proses yang lambat ya. Mungkin sebagian orang bilang, wah tempat panas malah bagus, dia malah cepat bulunya rontok. Tidak juga, saya sudah pernah membuktikan bahwasanya di tempat yang panas itu juga memperlambat proses. Kemudian kandang ya. Kandang juga kalau bisa itu di kandang besar ya, walaupun dia sedang murah jangan dipindah. Misalnya sebelumnya kandang nggak ada yang namanya di sini ya, kandang murai batu nomor 1 ya dipindah ke kandang kecil. Nah itu juga membuat si murai batu stres dan menggagalkan proses nguraknya ya. Jadi kalau bisa ya udah, kalau misalnya dia udah rontok di kandang yang nomor 1, misalnya kandang murai nomor 1, ya sudah biarkan aja dia ngurak di sana, nggak usah dipindah-pindah ke kandang-kandang lain karena dia stres. Burung kuncinya di sini jangan sampai burung stres ya. Stres karena lingkungan, stres karena gangguan, stres karena suhu ruangan, dan stres yang lain-lainnya ya. Jadi kalau murai batu ini harus kita lihat juga gitu ya. Misalkan ada yang murai batu yang pada masa ngurak itu tidak bisa disatukan ya. Kalau disatukan dia malah proses rontoknya gagal gitu ya. Ada yang bisa ya, ada yang bisa, cuma hasilnya tidak maksimal ya. Di sini bukan berarti kalau kita menyatukan dengan burung betina dia prosesnya gagal, tidak. Bisa jadi gagal, bisa jadi tidak. Tapi kebanyakan itu gagal ya. Jadi kita lihat kondisi jantanan. Biasanya tanda-tanda yang murai batu itu akan gagal nguraknya, dia tidak gacor ya, tidak gacor seperti ini contohnya. Kalau misalkan dia lagi dorong ekor ya, lagi rontok, dia masih tetap gacor ya, masih oke sama pasangannya, nah itu berarti masih bisa ya, bisa disatukan, nggak masalah gitu ya. Jadi intinya di sini stres tadi ya. Dari hal yang banyak saya sebutkan tadi, kuncinya itu di stres. Jangan sampai si murai batu stres karena ya macam-macam ya, kandang tahap apalah itu, yang jelas jangan sampai stres. Kuncinya seperti itu. Jadi ini kita lihat ya, buktinya sudah ada. Ini baru berapa hari saya masukkan kandang ini, si burung sepertinya nyaman ya, makanan terpenuhi, tidak pernah tinggal. Akhirnya ini rontok. Ini tuh, ambil ya, ekor lagi. Oh ini sayap. Tuh ada sayap lagi tuh. Wah jauh sekali, nggak kejangkau sama saya. Nah ini dia ekornya. Ini ekor yang panjangnya ini. Kira-kira berapa senti ya? Saran saya. Kalau 15 lebih, sekitar 18 sentian. Nih. Sekitar 8 sentian. 18 sentian. Jadi bagi Anda yang sedang melakukan proses mabung murai batu Anda, ya saya sarankan seperti tadi, kuncinya lihat keadaan murai batu. Jangan sampai si murai batu stres ya, jangan sampai murai batu tidak nyaman. Nah insya Allah kalau murai batu nyaman dan tidak stres, si murai batu akan cepat mabungnya ya, proses mabungnya. Untuk waktu biasanya itu ada yang paling cepat 1 bulan sampai 1,5 bulan lah ya. Ada yang 3 bulan, bahkan ada yang 5 bulan. Itu tergantung dari masalah-masalah atau kondisi-kondisi murai batu. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.